sangat kecil, itu porsinya ditentukan oleh kecerdasan intelektual. Tetapi yang sangat berpengaruh itu adalah kecerdasan spiritualnya. Bukan hanya memimpin masyarakat saja, tapi dia memimpin seluruh alam semesta ini. Ya, yang tadinya tidak diatur, yang tadinya dilarang menjadi diperkenankan, itu semua terjadi. Itulah yang disebut dengan mafia-mafia hukum. Padahal sumpah itu dipertanggungjawabkan. Apa pertanggungjawaban pertama di dunia ini, ya kan? Siapa yang dia bertanggung jawab? Dia harus bertanggung jawab terhadap mereka-mereka yang mengangkat dan yang membawa ini oleh Tuhan diciptakan dalam keadaan yang tidak kasat mata. Istilahnya adalah goib. Jadi kita sudah memanfaatkan makhluk goib dalam kehidupan keseharian kita. Rahayu, Bapak. Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi, Mas. Mau tanya sekali lagi, Pak, untuk aktivitas Bapak sebetulnya, Pak. Iya. Mungkin ke title Bapak ya. Iya, jadi saya itu profesi utamanya sebagai tenaga pendidik ya, sebagai dosen di salah satu universitas ya yang berkedudukan di Makassar, di Universitas Hasanuddin Makassar. Kebetulan saya adalah guru besar ya, di bidang hukum. Ya, saya mengajar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Nah, tentu sebagai tenaga pendidik, saya sangat concern dan merasa ya ada responsibility, tanggung jawab saya untuk menyampaikan ya pesan-pesan kepada saudara-saudara kita yang ada di negeri ini. Nah, selain saya sebagai seorang dosen, Mas, kadang-kadang saya juga dimintai oleh pihak-pihak tertentu untuk memberikan ya nasihat-nasihat hukum ya, nasihat-nasihat di bidang kepemimpinan gitu ya. Bahkan akhir-akhir ini saya terlibat banyak di dalam kegiatan budaya, kegiatan adat tradisi budaya Nusantara. Saya mendirikan suatu kelembagaan namanya Lembaga Komunikasi Pemangku Adat Seluruh Indonesia. Jadi anggotanya itu adalah para pemangku adat yang terdiri dari para raja, ratu, sultan, datu, penglisir, kepala suku marga, dan kepala persekutuan masyarakat hukum adat seluruh Indonesia. Kenapa? Karena bangsa ini kan dibangun berdasarkan akar bangsa-bangsa yang sudah ada sebelumnya. Betul. Yang masing-masing mempunyai adat tradisinya masing-masing. Sehingga apa? Sehingga saya merasa ini perlu dikembalikan marwah adat tradisi budaya Nusantara sebagai ciri khas dari negara Nusantara itu sendiri. Iya. Gitu, Mas. Oke, Pak. Tadi kan ngomong masalah hukum. Bapak kan misalnya guru besar di ahli ilmu hukum, Pak ya. Nggih. Berarti title-nya Bapak profesor gitu, Pak. Profesor di bidang ilmu hukum. Nah, sekarang ini kan banyak, Pak, hukum di negara ini yang istilahnya banyak ketimpangan atau ketidakadilan. Nggih. Banyak kasus-kasus kejadian-kejadian seperti itu. Nah, apalagi sebentar lagi ini kita akan memasuki pemilu, Pak. Pemilu, nggih. Ya, untuk pemilihan calon presiden. Calon presiden. Kepala negara, Pak. Termasuk anggota DPR. Anggota DPR, atau kepala misalnya pemimpin kabupaten. Ya, bupati. Kepala daerah, ya. Nah, itu menurut Bapak, apakah calon-calon yang sekarang ini itu sudah kompeten? Atau mungkin Bapak punya nasihat? Ya, kalau mengenai kompetensi itu kan masing-masing mempunyai kompetensinya sendiri-sendiri ya. Cuma sebagai seorang yang selama ini mengamati
kemudian mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu hukum, tentu saya juga ingin menyampaikan pesan-pesan gitu Ya, ya. Pak. Mereka semua adalah putra-putra terbaik. Ya, Ya, oleh karena itu perlu kita dukung semuanya, tetapi tentu kita perlu ingatkan. betul. Kenapa? Karena pengalaman-pengalaman yang terjadi, banyak di antara saudara-saudara kita yang diberikan amanah untuk Betul. memimpin, ya baik itu memimpin negara, memimpin kabupaten, misalnya provinsi, Ya. bahkan memimpin misalnya lembaga-lembaga tinggi, lembaga-lembaga pemerintahan, ya, itu mengalami suatu problematika di bidang hukum, Ya. gitu ya. Bahkan kita tidak bisa menutup mata, banyak di antara saudara-saudara kita yang mendapat amanah menjadi seorang gubernur, seorang Ya. bupati, seorang hakim, Betul. ya kan? Itu yang terjerat hukum, Ya, ya kan? betul. Diproses akhirnya apa? Dia harus masuk sekolahan, ya. Ya. Disekolahkan istilahnya ya, Ya. istilah-istilah sekarang itu ya. Ya. Kenapa? Karena mungkin ya di dalam rangka memimpin, menjalankan amanah itu dia tidak ya melaksanakan apa yang menjadi janjinya, apa yang menjadi sumpahnya pada saat mereka-mereka itu diangkat dan dipilih oleh masyarakatnya. Jadi mungkin ada sifat lupa itulah yang tidak amanah terhadap apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Itu kan ada yang namanya sumpah, Pak. Betul. Sumpah itu kan berkaitan dengan masalah spiritual, Pak. Betul, betul. Nah, menurut Bapak seperti apa itu, Pak? Ya, sumpah itu yang diucapkan ya oleh para pemimpin-pemimpin pada saat dia dilantik itu adalah suatu prosesi yang sangat luar biasa, sangat sakral. Ya. Sebab sumpah itu selalu dikatakan ya dia bersumpah dengan disaksikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Betul. gitu ya, oleh seluruh rakyat Indonesia, ya oleh seluruh undangan yang hadir, dan di atas kepalanya itu, ya kan, itu ada kitab suci. Betul. Ya, kitab suci itu kan kitab yang diturunkan oleh Tuhan Sang Maha Pencipta. Ya. Jadi apa artinya? Artinya dia menjunjung ya kesucian Tuhan yang Maha Kuasa, ya atas nama Tuhan mereka bersumpah. Ya. Nah, harusnya sumpah itulah yang menjadi junjungan mereka di dalam rangka melaksanakan ya tugas-tugasnya sehingga mereka bisa betul-betul di dalam rangka menjalankan kepemimpinannya dia tetap kokoh ya membangun sebuah sifat yang sifatnya amanah tadi itu. Menjalankan apa yang menjadi kewajibannya Betul. dan meninggalkan apa yang bukan menjadi kewenangan-kewenangan mereka. Ya. Nah, seperti itulah. Harusnya seperti itu. Harusnya. Jadi, kesadaran pemimpin itu harus dibangun berangkat dari sumpahnya tadi itu. Ya kan? Seperti itu. Tapi pada prakteknya kan. Nah, dalam prakteknya ini kita melihat ya masih banyak di antara pemimpin-pemimpin kita ini yang tidak mengindahkan, tidak menjalankan ya amanah yang dipanggulkan kepada dia, sesuatu yang dia ucapkan di dalam sumpah jabatannya. Ya kan? Padahal sumpah itu dipertanggungjawabkan. Ya. Apa? Pertanggungjawaban pertama di dunia ini, ya kan? Siapa yang dia pertanggungjawab? Dia harus bertanggung jawab terhadap mereka-mereka yang mengangkat. Ya, atau yang memilih. Ya. Siapa yang memilih? Mungkin kalau dia bupati, gubernur, presiden, Ya. itu dipilih oleh rakyat. Betul. Ya toh? Kemudian kalau dia yang bukan dipilih oleh rakyat, dia harus amanah, bertanggung jawab kepada mereka yang mengangkat, yang memilih dan seterusnya. Nah, inilah yang harus diberikan suatu kesadaran spiritual bahwa kehadiran mereka, kehadiran jabatan mereka itu adalah wujud dari amanah Tuhan yang diberikan kepada mereka untuk dilaksanakan. Sebab apa? Sebab mereka bertanggung jawab kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena di atas kepemimpinannya dialah yang sebenarnya bisa menjalankan, bisa mewujudkan doa-doa dari rakyat Indonesia itu. Ya kan? Oleh karena itu maka ketika dia menjalankan amanah sebagai seorang pemimpin, dia tidak bisa melupakan atau mengingkari janjinya. Pertama, janji kepada siapa? Janji kepada yang memilih mereka. Ya. Kedua, janji kepada Tuhan ya, yang Maha Kuasa berdasarkan apa yang dia sudah ikrarkan di dalam sumpah tersebut. Itu yang perlu disadari dan diingat selalu. Karena kalau itu dilupa,
maka pemimpin-pemimpin tersebut ya itu tidak lagi menjalankan apa yang menjadi amanahnya gitu. Itu. Nah, apakah itu banyak terjadi ya? Banyak. Mungkin mereka kejebak dengan pendekatan-pendekatan yang bersifat pragmatis ya. Kalau pendekatannya pragmatis, maka yang lebih dikedepankan itu adalah unsur kepentingan. Ya, kepentingan-kepentingan itu kan berbeda-beda. Ya kan? Jadi kalau orang itu kepentingannya dia, maka orang itu aja yang dibela dan sebagainya. Padahal sebagai seorang pemimpin, dia itu memimpin seluruhnya. Kalau misalnya dia misalnya seorang presiden Republik Indonesia, dia adalah presiden seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada bagian-bagian tertentu. Ya, presidennya seluruh rakyat Indonesia. Dan yang perlu diingat, kalau dia adalah presiden seluruh rakyat Indonesia, dia bukan hanya presidennya rakyat Indonesia. Tapi dia adalah presiden, pemimpin dari seluruh alam jagat raya yang ada di bumi Nusantara ini. Di bumi Indonesia. Jadi dia harus bisa memimpin rakyat Indonesia, dia harus bisa memimpin makhluk-makhluk ciptaan Tuhan lainnya yang ada di bumi Nusantara ini. Baik itu misalnya tumbuh-tumbuhan, hewan, ya, alam jagat raya, itu kan harus dijaga, harus dilestarikan. Agar apa? Agar tidak terjadi ketidakseimbangan. Kalau ketidakseimbangan terjadi, siapa yang menerima akibatnya? Akibatnya yang menerima itu adalah rakyat. Nah, dia harus bertanggung jawab kepada rakyat atas kebijakan-kebijakannya tadi. Kalau dia mengambil sebuah kebijakan yang menguntungkan satu kelompok tertentu, kemudian dari kebijakan itu menimbulkan ya suatu trouble misalnya, apakah itu misalnya gunung digunduli, hutan ditebangi, timbul misalnya banjir, bandang dan seterusnya. Nah, itu jangan main-main, itu pertanggungjawaban atas sebuah kebijakan yang diambil. Jadi seorang pemimpin itu harus melihat segala sesuatunya itu secara penuh, ya, bukan secara segmentaris. Penuh dalam arti kata bahwa dia adalah pemimpin Republik Indonesia itu terdiri dari manusia dan alam semestanya. Air, udara, ya, itu semuanya adalah sisi-sisi yang harus tetap mendapat perhatian gitu. Tidak bisa kita nafikan ya, oh dengan kebijakan ini saya berikan izin, akhirnya hutan ditebangi dan sebagainya. Padahal itu kan harus dianalisis dulu. Ya, daya dukung lingkungan itu harus dilihat apakah dengan kegiatan ini ya menimbulkan keseimbangan atau ketidakseimbangan. Kalau justru dengan kegiatan itu menimbulkan ketidakseimbangan dalam ekosistem ya lingkungan kita, maka di dalam hal ini akan muncul yang namanya hukum alam. Hukum alam itu adalah hukum sebab akibat, hukum aksi dan reaksi. Siapa yang menimbulkan ketidakseimbangan, maka dia akan digilas oleh alam ini. Nah, itu yang terjadi. Ini yang perlu disadari oleh calon-calon pemimpin kita, bahwa mereka itu, ya sekiranya nanti terpilih menjadi seorang presiden, bukan hanya presiden rakyat Indonesia semata-mata, tetapi dia harus bisa menjadi sosok panutan untuk seluruh makhluk yang ada di bumi Nusantara ini, yang merupakan ciptaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya. Berarti itu yang harus digarisbawahi, Pak ya. Peringatan untuk calon-calon pemimpin Nusantara ini ya, Pak ya. Peringatan itu adalah bagaimana dia harus menjalankan sumpah dan janjinya. Nah, ya kan? Itu harus selalu diingat. Dia bersumpah. Ya, sumpahnya kepada rakyat Indonesia dan sumpahnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya. Itu perlu dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban itu ada di permukaan bumi ini dan ada di akhir kemudian nanti. Itu harus tetap diperhatikan gitu. Kira-kira Bapak, menurut Bapak, kriteria pemimpin seperti apa yang dibutuhkan Indonesia saat ini, Pak? Nah, kriteria pemimpin yang dibutuhkan oleh Indonesia itu tentu harus dibangun berdasarkan kondisi existing ya Indonesia itu sendiri. Bahwa Indonesia ini, Mas ya, itu dibangun berdasarkan akar budaya masyarakat yang sudah ada sebelumnya. Ya kan? Republik Indonesia ini kan dimerdekakan oleh Bung Karno beserta para leluhur kita itu kan bukan sesuatu yang baru dibangun. Sebelum itu sudah ada akar budaya masyarakat bangsa-bangsa. Sudah ada bangsa-bangsa yang mempunyai wilayah, kedaulatan, ya ada tradisi budayanya masing-masing. Nah, mereka itu mau menggabungkan diri, kenapa? Karena ingin agar budaya atau masyarakat Nusantara ini bisa menggapai suatu kemerdekaan sejatinya. Nah, oleh karena itu, pemimpin Republik Indonesia ke depan ini itu tidak boleh ya
melakukan suatu kebijakan yang tidak melindungi segenap bangsa Indonesia. Jadi setiap kebijakan itu harus ditakar dengan apakah kebijakan itu memberikan perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia apa tidak. Ya kan? Nah, kenapa di dalam amanah konstitusi kita itu sudah jelas dikatakan. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu dikatakan bahwa pemerintah ya wajib melindungi ya seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kecerdasan umum, yang meningkatkan kesejahteraan dan seterusnya. Nah, apalagi yang menjadi bintang pemandu, seorang pemimpin republik ini itu adalah Pancasila itu sendiri, Mas. Pancasila ini kan kalau kita lihat ya berdasarkan 5 sila yang ada di dalamnya itu luar biasa. Ya, kenapa kita ini ya terdiri dari ribuan suku bangsa, lebih dari 1.200 suku bangsa, ini bisa menyatu. Ini kan sebenarnya kalau misalnya dilihat dari sudut pandang logika saja, ini luar biasa, nggak mungkin. Sedangkan di Timur Tengah itu, dia satu bahasa, kemudian tidak terdiri dari berbagai suku-suku, mereka bisa tertimbul konflik dan sebagainya. Tapi di Nusantara ini kan lebih dari 1.000 ya suku bangsa dan sebagainya. Bahkan dia dibangun dari lebih dari sekitar 500 swapraja ya. Lebih dari 500 swapraja. Swapraja itu adalah kerajaan-kerajaan yang ada sebelum republik ini ada. Nah, itu bisa menyatu. Apa yang menyebabkan mereka itu bisa menyatu? Itu bukan sesuatu yang biasa, tapi ada kekuatan spiritual yang diturunkan oleh Tuhan di bumi Nusantara. Kekuatan spiritual itu apa? Pancasila itu sendiri. Sehingga saya pernah mengatakan bahwa Pancasila itu sebenarnya adalah wahyu kenegaraan. Jadi wahyu kenegaraan, bukan wahyu keagamaan. Wahyu kenegaraan yang diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk masyarakat yang ada di bumi Nusantara itu sendiri. Jadi seperti itu. Dengan demikian apa artinya? Artinya di dalam Pancasila itu kalau kita gali lebih dalam, maka sebenarnya itu adalah ada dua hal, hablum minallah wa hablum minannas. Ya kan, ketuhanan Yang Maha Esa misalnya. Ya kan, kemudian yang lain-lainnya itu kan hubungan antara masyarakat dengan Tuhannya dan hubungan antara ini horizontalnya dan sebagainya. Jadi itu luar biasa. Oleh karena itu, marilah ya nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap sila Pancasila itu harus diimplementasikan di dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan itu diarahkan maupun dipimpin atau disetiri oleh seorang presiden yang paham tentang makna dan hakikat Pancasila. Apa sih Pak perbedaannya di negara ini dengan sistem kerajaan dan kepresidenan, Pak? Perbedaannya apa, Pak? Ya, jadi begini, kita kan sudah sepakat, para the founding father kita ya, pendiri negara ini, pada waktu itu mereka tidak lagi menggunakan sistem kerajaan, gitu ya, tapi menggunakan sistem negara kesatuan. Nah, negara kesatuan itu berarti apa? Berarti tidak ada lagi raja-raja yang ada di dalam struktur pemerintahan itu. Nah, itu menyatu menjadi satu, sehingga kepala negara dan kepala pemerintahan itu dipimpin oleh satu orang, yaitu Presiden Republik Indonesia. Nah, Presiden itu menjalankan dua amanah, yaitu amanah sebagai kepala negara dan amanah sebagai kepala pemerintahan. Nah, berbeda dengan negara-negara yang mengambil sistem pemerintahnya itu berbasis pada kerajaan, ya kan? Seperti misalnya di Inggris, itu ada raja, ada perdana menteri. Di Malaysia ada raja, ada perdana menteri. Ya, di Brunei Darussalam ada raja, perdana menteri, misalnya. Di Thailand ada raja, ada perdana menteri. Nah, mereka sudah konsisten dengan memilih sistem pemerintahannya, yaitu berbasis pada kerajaan tadi itu. Nah, kita, Republik Indonesia, memilih sistem pemerintahnya dibangun berdasarkan negara republik. Ya kan? Di mana di dalam negara republik ini, ya antara kepala negara dan kepala pemerintahan itu menjadi satu. Tidak dipisahkan dan sebagainya. Cuma di sini ada pemisahan, ya kan, kekuasaan, ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ya kan? Seperti itu yang terjadi. Jadi, tetapi dalam perjalanan sebuah negara bangsa, itu kan bukan sesuatu yang tidak dimungkinkan kalau itu juga bisa melakukan perubahan-perubahan, kan begitu. Jadi kalau memang masyarakat dan rakyat Indonesia menghendaki kembali kepada sistem kerajaan,
itu semua tidak dapat Dihindari. dihindari gitu ya. Itu kan berdasarkan perubahan peradaban sebuah bangsa ya, negara bangsa. Apakah itu tidak boleh? Boleh saja. Tetapi kan untuk mengarah itu ada sebuah proses. Iya. Proses itu bisa prosesnya berjalan secara lancar, secara aman, bisa juga proses itu berjalan melalui suatu proses yang revolusioner. Dan seperti itu. Nah, oleh karena itu, untuk saat sekarang ini kita masih memilih sistem pemerintahan kita adalah berbasis pada negara kesatuan atau negara republik yang tentunya menempatkan posisi presiden sebagai puncak dari kekuasaan di dalam proses pemerintahan itu sendiri. Saya mau tanya mengenai tadi kan sudah menjelaskan masalah negara ya Pak. Iya. Terus di negara kan semua ada hukum. Yeah. Hukum-hukum apa saja sih Pak yang ada di Nusantara dan bahkan ada yang di dunia? Iya. Dan nilai esensi dari hukum itu sendiri apa? Jadi kalau kita mau bicara secara spiritual ya, Iya. itu ada 3 jenis hukum ya. Iya. Ada hukum Tuhan, Iya. ya kan? Ada hukum alam, Iya. dan ada hukum negara. Iya. Nah, sekarang kalau hukum Tuhan kan kita sudah pahami, itu diturunkan melalui mungkin para rasul, para nabi dan sebagainya. Iya. Nah, itu dibawa oleh mereka dan ada di dalam kitab-kitab sucinya masing-masing kan begitu. Ya, itu betul. kan dianggap sebagai hukum yang langsung diturunkan oleh Tuhan ya, Ya. sebagai guideline Ya. untuk kehidupan manusia. Nah, hukum alam itu adalah hukum juga yang diturunkan oleh Tuhan, ya, yaitu hukum sebab akibat itu, ya kan? Jangan coba-coba, ini hukum alam juga tetap ada. Kita ini berada dalam konteks hukum alam loh. Gitu Kalau ya. kamu berbuat baik akan mendapatkan kebaikan, Ya, berbuat buruk menuai akan kebaikan. menghasilkan konsekuensi yang buruk. Ya. Ini sudah dibuktikan gitu. Hmm. Secara apa ya, sains gitu ya. Ya. Masaru Emoto misalnya. Masaru Emoto itu sudah membuktikan bagaimana kekuatan gelombang yang ada di dalam zat cair ya, air, itu bisa merespon pikiran-pikiran manusia, bisa merespon bahasa-bahasa manusia. Nah, manusia yang memberikan perlakuan yang baik ya, dengan bahasa-bahasa yang baik pada air ya, itu akan direspon, melahirkan air itu dengan molekul-molekulnya yang teratur indah ya, dan jernih dan sebagainya. Jadi apa artinya? Artinya di alam jagat raya ini ada energi yang bersambut satu dengan yang lainnya. Seperti itu kan. Seperti misalnya suara saya ini bisa didengar di Amerika. Ya kan? Siapa yang membawa suara saya ini sampai ke sana? Ada yang namanya energi. Energi itu adalah sebuah tenaga. Dan tenaga itu mempunyai tingkat kecepatan dan kekuatan yang luar biasa gitu. Dalam hitungan detik suara saya bisa didengar di Amerika. Gambar saya juga demikian dengan video call dan seterusnya, kita bisa melihat orang yang ada di sana. Dan yang membawa ini oleh Tuhan diciptakan dalam keadaan yang tidak kasat mata. Istilahnya adalah goib. Jadi kita sudah memanfaatkan makhluk goib dalam kehidupan keseharian kita. Yaitu apa? Dengan gelombang elektromagnetik yang sudah didesain gitu ya, ditemukan oleh para pemikir-pemikir kita ya, yaitu adanya itu sarana teknologi informasi berupa misalnya handphone ya, baik itu Android dan sebagainya. Jadi itu semua dibawa oleh gelombang elektromagnetik yang sifatnya adalah goib, yang tidak tampak oleh panca indera kita. Kecuali yang bisa melihat adalah mereka yang sefrekuensi. Dan kalau frekuensinya sama, nah itu ketemu dan seterusnya. Jadi di alam jagat raya, alam semesta ini ada hukum alam, itulah hukum sebab akibat, aksi dan reaksi. Nah, oleh karena itu, ya diharapkan kita harus memancarkan gelombang energi yang positif. Kenapa? Karena kalau dia memancarkan gelombang energi yang positif, maka dia akan ketemu dengan kekuatan alam jagat raya ini yang bersifat gelombang energi yang positif juga. Oleh karena itu, maka marilah ya saya mengajak kita berpikir yang positif. Ketika kita berpikir positif, maka pikiran-pikiran itu memancarkan gelombang ya yang positif, dan dia hanya ketemu dengan kekuatan alam jagat raya yang bersifat positif. Nah, itu hukum yang kedua. Hukum yang ketiga adalah hukum negara. Hukum negara ini adalah hukum yang dibuat oleh institusi negara. Tetapi selain hukum negara, ada hukum yang muncul dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat, ya kan? Itu melahirkan hukum kebiasaan yang dulu dinamakan hukum adat. Nah, hukum adat itu bukan dibuat oleh negara, tapi muncul berdasarkan kesepakatan para masyarakat yang ada di tempat tersebut.
Iya. Tapi itu tidak bisa dinafikan karena hukum-hukum masyarakat adat tadi itu dibangun berdasarkan kearifan lokalnya, lokal wisdomnya tadi. Iya. Ya sesuai dengan akar budaya, akar tradisi masyarakat adat tersebut. Nah, sekarang ada hukum negara. Iya. Hukum negara ini adalah hukum yang dibentuk oleh institusi kenegaraan. Kalau kita mau melihat di sini ada yang namanya sifatnya hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum tata negara, ya hukum perdata. Iya. Nah, ini adalah jenis-jenis hukum yang mengatur ya subjek-subjek hukum itu sendiri. Jadi dengan demikian seorang pemimpin itu harus menyadari bahwa ada hukum-hukum yang ya harus diperhatikan di dalam proses kepemimpinan seorang pemimpin. Oke, kamu mungkin bisa bebas dari hukum negara, ya kan? Tapi ya mungkin hukum alam dan hukum Tuhan itu tidak akan pernah membebaskan Anda misalnya. Oleh karena itu, keyakinan itu harus dimiliki oleh seorang calon pemimpin. Bahwa ada hukum negara, ada hukum alam, dan ada hukum Tuhan. Ya, kita Ya. bisa bebas dengan hukum negara, mungkin karena kekuasaan, karena kekuatan kekuatan dananya misalnya, dia bisa lepas. Ya bisa mempengaruhi misalnya hakim, mempengaruhi aparat penegak hukum dan sebagainya sehingga dia bisa bebas dari perbuatan-perbuatan yang sebenarnya adalah perbuatan melawan hukum. Tapi harus mereka ingat, dia tidak akan mungkin bebas dari hukum alam, hukum sebab akibat. Cepat atau lambat dia akan mendapatkan risiko dari perbuatannya tadi itu. Demikian pula dengan hukum Tuhan. Ya, jadi itulah yang perlu disadari oleh para calon-calon pemimpin kita agar calon pemimpin kita itu menjadi pemimpin-pemimpin yang menjunjung tinggi ya amanah yang dibebankan kepada dia dan melaksanakan apa yang menjadi janji dan sumpah sucinya pada saat dia dilantik nantinya. Iya. Terus untuk pandangan Bapak sendiri mengenai hukum yang berlaku di Indonesia seperti apa, Pak? Ya, hukum yang berlaku di Indonesia sebenarnya kalau kita melihat itu hukum sudah ya tentu ya bisa kita lihat dari dua sisi positif dan sisi negatif. Ya. Nah, kadang-kadang hukum itu kan ada sebenarnya ini hakikat ya. Ya. Hukum negara itu ada untuk siapa? Untuk manusia gitu. Ya. Untuk manusia apa? Manusia rakyat Indonesia kan begitu. Ya, betul. Jadi keberadaan hukum itu sebenarnya adalah untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia agar manusia itu bisa menggapai apa yang disebut dengan ketentraman, ketertiban, kepastian, bahkan kesejahteraan. Ya. Jadi makna hukum itu adalah untuk manusia. Nah, tetapi dalam kenyataannya kadang-kadang nilai-nilai hukum untuk kemanusiaan itu diingkari gitu. Ya, Tetapi betul. ya dibangun berdasarkan kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Ya. Nah, bahkan kita melihat bagaimana mafia yang terjadi di DPR misalnya, Ya. di mana pasal-pasal itu bisa didesain berdasarkan kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Ya, betul. Ya, di situ ada dagang sapi untuk bagaimana menelurkan pasal yang bisa nanti memberikan kesempatan pihak tertentu untuk misalnya mengimpor ya yang tadinya tidak diatur, yang tadinya dilarang menjadi diperkenankan. Itu semua terjadi. Itulah yang disebut dengan mafia-mafia hukum yang terjadi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, bahkan mafia-mafia peradilan. Nah, semuanya itu terjadi. Kenapa? Karena the man behind the law, orang yang berada di belakang hukum itu tidak mempunyai kekuatan spiritual tadi itu, ya kan? Jadi manusianya tadi itu akar nilai, akar moralitas manusianya itu lemah. Jadi walaupun hukumnya itu bagus, ya aturannya itu bagus, tapi kalau yang menjalankan aturan itu tidak mempunyai akar moralitas yang bagus, maka hukum itu dijadikan sebagai sarana untuk ya menggapai kepentingan pribadinya masing-masing. Nah, tapi harus diingatkan, kamu bisa memanfaatkan itu. Anda bisa mendapatkan satu keuntungan duniawi. Betul. Tetapi tidak akan pernah lepas dari konsekuensi hukum alam dan hukum Tuhan itu sendiri. Ya. Nah, oleh karena itu, saya tetap menekankan kepada seluruh aparat penegak hukum, seluruh pemimpin, itu tetap harus menjadikan apa yang ditugaskan kepada mereka sebagai bahagian dari ibadahnya. Kalau mereka menjadikan itu sebagai bahagian dari ibadahnya, maka setiap detik tarikan nafasnya itu bernilai ibadah,
yang dengan demikian setiap detik tarikan napas mereka bisa mengumpulkan amal-amal jariah. Tentu apa artinya? Artinya dia bisa membela kepentingan seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan, tetapi mencari bagaimana tujuan negara itu, yaitu masyarakat adil dan makmur, bisa tercapai. Demikian pula dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang ditekankan di dalam sila kelima Pancasila yang menjadi dasar negara kita itu. Seberapa besar kebutuhan spiritual untuk masuk dalam kenegaraan? Dalam kenegaraan lebihnya kepada petinggi-petinggi negara ini, Pak. Bahkan masuk ke dalam ranah hukumnya, Pak. Apakah dibutuhkan, Pak? Oh, sangat dibutuhkan. Sebab pemimpin negeri ini itu ya begini ya, kalau kita lihat fakta, keberhasilan seseorang itu ternyata tidak hanya sangat kecil, itu porsinya ditentukan oleh kecerdasan intelektual. Ya. Tetapi yang sangat berpengaruh itu adalah kecerdasan spiritualnya. Kecerdasan spiritual itulah yang nanti akan menumbuhkan apa yang disebut dengan kecerdasan emosional. Ya. Jadi kalau kecerdasan spiritualnya itu sudah ada, maka otomatis dia akan mampu membangun sebuah kecerdasan emosional, dan dengan demikian maka kecerdasan intelijensia kecerdasan intelijennya itu, kecerdasan itunya itu bisa betul-betul mengarah pada sisi-sisi yang positif. Jadi mereka tidak memanfaatkan kecerdasan intelektualnya itu untuk lebih dominan menuntut kepentingan mereka saja. Jadi saya menganggap bahwa kecerdasan spiritual itu sangat diperlukan oleh seorang pemimpin agar mereka menyadari tentang jati dirinya, amanahnya, kitahnya, hakikatnya sebagai seorang pemimpin, bukan hanya memimpin dirinya sendiri, bukan hanya memimpin masyarakat saja, tapi dia memimpin seluruh alam semesta ini. Dan itu semua akan dimintai pertanggungjawaban, dan otomatis itu juga mempunyai akibat, baik di dunia maupun nanti akibatnya di hari kemudian. Itu yang harus disadari. Kecerdasan spiritual itulah yang nanti akan membawa seorang pemimpin itu betul-betul membangun sebuah kebijaksanaan yang luar biasa. Kebijaksanaan untuk semuanya gitu. Jadi bukan untuk segelintir orang atau kelompok-kelompok tertentu atau kelompok kepentingan mereka masing-masing. Seperti itu. Ya Pak, ini semoga bisa didengar oleh para calon-calon pemimpin negara. Iya, mudah-mudahan mereka sadar gitu ya. Apakah Bapak ada pesan ini Pak, khususnya untuk calon-calon pemimpin negara ini Pak, di tahun 2024 nanti ini? Ya, pesan saya adalah bersainglah secara fair secara jujur tanpa menggunakan atribut-atribut yang mengarah pada upaya perpecahan, sebab Nusantara ini dibangun oleh para leluhur-leluhur kita dengan pondasi kebersamaan. Nah, dengan adanya pemikiran kebersamaan kemudian di setiap perlombaan kan tentu ada yang menang, ada yang kalah. Betul. Ya kan? Tidak akan mungkin semuanya menang kan begitu. Betul, Pak. Tetapi yang menang itu jangan Anda merasa diri menang sehingga dia melampiaskan kemenangannya sehingga membuat yang kalah itu menjadi tidak berarti sama sekali. Kenapa dia menang? Karena ada yang kalah. Ya kan? Betul, Jadi tidak akan mungkin ada yang menang tanpa ada yang kalah kan begitu. Jadi yang kalah itu adalah bahagian dari sebuah proses, ya kan? Bagian dari sebuah proses. Nah, oleh karena itu, harapan saya selaku seorang pendidik, tentu untuk para calon-calon Presiden Republik Indonesia itu harus menyadari tentang hakikat sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang khalifah gitu. Amanah itu cukup besar, bukan sebuah keberuntungan, tapi itu adalah amanah, tanggung jawab yang harus dipikul, yang harus dipertanggungjawabkan dalam proses kepemimpinannya di dunia, dan juga dia harus pertanggungjawabkan ketika dia sudah menghadapi suatu pertanggungjawaban di hari kemudian. Itu harus disadari. Nah, terakhir tentu saya ingin memesankan bahwa akhir-akhir ini kan banyak gejolak-gejolak yang terjadi di tengah masyarakat, khususnya di masyarakat adat Nusantara gitu betul. Mereka ini kan menginginkan agar potensi daya dukung lokalnya masing-masing yang berupa aset-aset wilayah itu bisa memberikan kontribusi bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu,
saya mengharapkan pemimpin negeri ini nantinya itu jangan mengabaikan apa yang menjadi kepentingan-kepentingan masyarakat adat Nusantara tadi itu. Iya. Mereka ada kok sebelum negeri ini ada, sebelum republik ini ada mereka sudah ada, Iya. ya kan? Dan keberadaan republik ini itu juga karena diakui oleh mereka kan begitu. Betul. Oleh karena itu tidak ada alasan lah republik ini untuk tidak memberikan kontribusi, perhatian, ya, kemudian upaya untuk bagaimana memberikan perlindungan ya kepada masyarakat adat yang ada di seluruh Nusantara kita ini. Betul. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena pada hakikatnya republik ini dibangun dari akar bangsa-bangsa yang sudah ada sebelumnya. Itu harus disadari. Jadi jangan kita melupakan sejarah. Ya, Bung Karno mengatakan jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bahwa bangsa ini dibangun dari akar bangsa-bangsa yang sudah ada sebelumnya. Ya. Mereka rela kok bergabung. Ya, untuk apa? Untuk bagaimana agar republik ini bisa ya menjadi negara yang besar, negara yang kuat, negara yang sejahtera, negara yang adil dan makmur. Itu yang paling penting. Ya. Jadi tolonglah gitu ya, kita sama-sama memberikan kesadaran kepada diri kita masing-masing bahwa kita semuanya adalah pemimpin, ya. Minimal kita memimpin diri sendiri, memimpin keluarga kita, dan memimpin lingkungan yang ada di sekitar kita. Ya. Untuk mereka-mereka yang diberikan amanah untuk memimpin negeri ini, tolonglah bangun kesadaran itu bahwa dalam proses kepemimpinan itu, ya, pemimpin itulah yang akan nanti mewujudkan ya apa yang menjadi doa-doa dari rakyatnya. Ya. Kan tidak langsung itu Tuhan menurunkan rezeki kepada rakyatnya, kepada rakyat Nusantara, tapi melalui pemimpin. Melalui pemimpin. Dengan cara apa? Dengan cara membangun sebuah kebijakan-kebijakan, membangun sebuah aturan-aturan hukum yang betul-betul ya bisa memberikan kontribusi perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itulah pesan saya, bersainglah secara jujur, ya, tegakkan prinsip keadilan dan tentu bangun ya sifat amanah sebagai seorang pemimpin, maka integritas seorang pemimpin ditentukan oleh seberapa besar ya kemampuan dia di dalam menjalankan ya amanah sebagai seorang Presiden Republik Indonesia. Saya kira demikian dari saya, Mas. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan, Mas ya. Terima kasih banyak Bapak atas wejangannya, ya, atas sama-sama, dan ilmunya. Rahayu Bapak. Rahayu, Rahayu, Salam satu hati. Salam satu hati, Mas.